Astagfirullah. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Di sini kita dari Sekolah SMA Negeri 1 Cibadak, kelompok 5 ekonomi kelas 10-9. Saya dan teman-teman saya akan mengunjungi sebuah toko produk perlengkapan alat sekolah. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Langit Buana Prananda sebagai host. Nama saya Muhammad Ridho Mauldan sebagai host dan editor. Nama saya Daniel Chung sebagai editor. Nama saya Dela Safaira sebagai reporter. Nama saya Nino Tepsyani sebagai reporter. Pemirsa, di depan saya sudah ada toko Jenius, yaitu toko peralatan sekolah yang sangat lengkap di daerah Cibadak, Sukabumi. Baik, para pemirsa, di sini sudah ada Bapak Eka Samsudin. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Eka Samsudin. Pak izin mewawancari ya Pak, boleh? Boleh. Pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak merintis usaha ini? Sebetulnya ini 7 tahun yang lalu ya, mulai dibuka ya 7 tahun yang lalu. Basic penjualannya alat tulis kantor sama sekolah. Ya, peralatan sekolah ya. Ya, dengan sistem retail ya. Ya, Bukan grosir, jadi penjual langsung ke konsumen. ya. Enggak di grosir, kecer langsung lah gitu. Ya. Terus Pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan awal Bapak merintis usaha ini, terus modal awalnya berapa? ini sebetulnya tokonya gabungannya multi ya. Jadi sebelum ada ini sebetulnya ada toko dulu sebelum ini teh, yang sebetulnya ini kan ownernya, pemiliknya Pak Idam Wahyudi ya. Ya. Ini buka dulu grosir, sekarang di sini buka cabang tapi bentuknya retail. Jadi kalau modal awalnya mah sebetulnya yang tahu persis Pak Idam sebetulnya dulu ya, yang waktu buka toko yang satu lagi yang di multimedia kan ada 4 kan tokonya, di Parung Kuda 1, Pasar 1, di situ 1, di sini 1. Ya. Jadi yang tahu persis modal awalnya Pak Idam sebetulnya. Ya. Cuman ada bocoran sedikit sebetulnya, kalau nggak salah sewa kios 20 sama barangnya 20, jadi 40 jutaan lah awalnya. 40 juta ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana Bapak mendapatkan bahan baku untuk produksi? Kalau di sini kan sebetulnya nggak produksi ya sebetulnya, tapi sistemnya jual ya. Berarti pertanyaannya mungkin cari barangnya di mana gitu kan ya? Iya, barangnya di mana? Kalau pertamanya dulu ke Jakarta dulu beli, baru bisa menjual di sini. Sekarang sudah terkoneksi ya, jadi kita cukup via WA juga udah nyampe barang sini. Awalnya yang sulit. Lewat media ya. Nah, sekarang mah lebih gampang lah. Dulu mah kan belum ada WA ya. Iya. Nyari tempatnya juga susah di mana gitu. Sekarang mah praktis. Tinggal Tinggal search ya udahlah dapat lah. Cuman buka usaha sekarang yang seperti ini susah, soalnya persaingannya lebih banyak gitu. Makin meningkat ya Pak ya. Lebih kompetitornya lebih banyak gitu. Dulu mah kan nggak ada saingan lah gitu. Ya. Gitu. Itu aja. Itu. Berapa produk yang terjual selama sehari? Ini kan itemnya 16.000 ya. Banyak. Jadi nggak bisa dilacak berapa, tergantung ya. Tergantung musimnya. Kalau musim buku bisa ribuan ya. Kalau musim biasa ya taruhlah campuran sih. Kalau dihitung mah susah sebetulnya campuran. Taruhlah 200 macam bisa, 10 macam bisa, tergantung musimnya. Kayak Agustusan kan yang ramainya ya pita ya gitu ya. Kalau buat Idul Fitri pasti itulah, kalau musim buku ya pasti buku ya gitu. Gitu. Itu jadi nggak bisa dipatok itu sekian sehari, nggak bisa. Nggak bisa dilacak. Ya. Paling bicaranya omset lah. Ya, omset. Paling omset, kalau omset
Kalau grosir kan penjualannya dusan bisa nyampe 80 juta sehari nyampe lah. Kalau kecer mah kan dikecer paling 10 apa 5 lah Ya, Pak. gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Berapakah omset per bulan yang Bapak Yang tadi udah yang bersan saya bicari yang udah. 88? Ya itu grosir. Grosir. Itu juga ngaplet 80 terus bisa 30 40. Kendala apa saja yang dihadapi Bapak sampai saat ini? Ya kendalanya mah waktu pandemi lah itu kendala ya satu. Keduanya bulan-bulan sekarang sama nih September, Oktober, November, Desember kan ngeplet ya, mesti ngepletnya kebutuhannya nggak serame menjelang musim buku lah. Iya. Nah itu jadi di sini mah datar lah, tapi penjualan tetap ada lah gitu. Itu kendalanya di situ aja. Bagaimana upaya Bapak untuk terus berkembang dan bersaing dengan pengusaha sama toko lainnya? Jadi karena ini udah dari awalnya udah di plat ya, digital jadi kan ya, komputernya udah ditutup semua, jadi udah aman sih. Pesaingnya kayak di Pondok Kuda tutup satu, di sini takut ada yang buka kecer yang gede udah dibuka ini, terus di pasar juga udah buka, udah aman sih. Siapa saja target Bapak untuk dijualkan produk-produk? Iya, yang tadi sesuai judul penjualan ya. Targetnya sebagai sekolah. Alat tulis sekolah sama kantoran aja. Ya. Siapa? Ya kebutuhan masyarakat lah, seperti lakban, Iya. ya yang gitu mah. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga kualitas produk yang Bapak produksi? Untuk kecer itu biasanya premium ya barangnya ya. Premium ya, Nah, jadi kan ada bilang toko jenius mahal. Sebetulnya bukan mahal, emang saya pilih barangnya yang bagus. Kalau kita ngambil barangnya yang murah bisa jual lebih murah, cuman anak sekolah ada macam-macam kan seleranya ya. Ada yang mau yang bagus, ada yang Banyak komplain. kayak kemarin semendak cari buku A5 apa teh buku tulis nggak ada kan di tempat lain, pasti saya siapin di sini. Walaupun itu buat toko beresikonya besar ya nyiapin itu teh, peminatnya kurang gitu, tapi udah kebaca sih pasti ada yang perlu itu. Seperti itulah gitu. Kalau apakah pernah terjadi penurunan pada kualitas produk? Karena kita mau nggak bikin produk ya, paling bahasanya di sini retur ya, reject ya. Bahasanya reject. Kita pesan barangnya ada yang reject. Nah, itu paling disitulah kerugian toko mah. Kalau bisa diretur ya bisa cegat, tapi ya banyak yang nggak bisa diretur sih. Ujung-ujungnya ya itu kerugian toko lah gitu. Apakah harga produk yang Bapak hasilkan selalu tetap ataukah pernah terjadi kenaikan pada harga? Jika pernah, apa faktor pada kenaikan harga tersebut? Tiap tahun juga naik sekarang mah. Sama seperti harga beras ya. Jadi faktor manusia lebih banyak mungkin ya. Terus keduanya ekonomi negara kan lagi kurang bagus sekarang. Nah, jadi itu mempengaruhi besar lah ke bentuk barang gitu kan ya. Ada lagi? Lagi. Izin bertanya Pak. Oh, boleh. Itu apa, bagaimana cara memproduksikan produk yang Bapak hasilkan? Apa bisa lewat online gitu Pak? Oh, promosi ya. Ya. Dulu pernah saya buka toko buku online jenis, pernah jalan dulu 2 tahun lah. Sebelum pandemi, udah pandemi baru tutup lagi. Padahal setelah pandemi online ya, udah pandeminya selesai tutup lagi gitu. Promosinya mah paling biasanya lewat yang beli sih sebetulnya di sini mah, foto-foto sendiri, nanti dia bikin komentar sendiri ujung-ujungnya. Posting di sosial media. Gitu. Sekali-kali lah posting juga. Terus yang keduanya kita harus punya ciri khas toko, kan jangan ke bawah arus ya, maksudnya
kalau kita nanti suatu hari kita mau buka toko ya depannya, buat sesuatu yang ciri khasnya jelas. Misalnya kan jangan terpancing ya, misalnya jualannya misalnya jual bakso, mie bakso misalnya. Di pinggirnya ditambahin kopi, tambahin ini, tambahin itu, jadi nggak jelas. Kita udah konsisten bakso aja. Walaupun bisa dagang yang lain sebetulnya. Kayak di tetangga sebelah gitu ya, ada kan toko ATK juga. Karena tidak fokus jualannya di ATK doang, akhirnya orang bingung ya toko apa gitu. Harus fokus lah jualannya, harus fokus gitu. Apa kelebihan produk yang Bapak hasilkan ini daripada produk yang orang lain? Tadi udah dibahas, itu kan kita ngambilnya ciri khasnya fokus itu kan. Jadi yang istilahnya ini, orang lain kan mungkin jualnya yang premium ke bawah ya, kita ngambil premiumnya ke atas gitu. Tapi yang bawah juga baru tinggi lah, walaupun dengan resiko nanti dicapnya tokonya mahal. Mungkin cukup sekian Ya, wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf Pak jika ada salah kata atau kekurangannya. Sama-sama alumni lah. Nah, tahun tahun 94 keluar teh berarti 91 saya masuk Semendak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5 ekonomi kelas 10-9. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.